untuk UTS sampai modulasi analog, sekarang kita minjak ke ini, teknik modulasi digital, ya. Jadi prosesnya itu kan gini, kemarin sudah saya gambar di awal, bahwa info ini ada analog, ini ada digital, info, digital, ya. Ada yang analog, digital ini misalkan dari komputer, macam-macam, ya. Kemudian info analog itu biasanya dikirim via komunikasi digital, ini adalah modulator analog. Kalau ini harus ke modulator digital dulu, ya, yang akan kita pelajari sekarang, ya. Kemudian di sini karena sistemnya pakai digital, dari modulator analog ini, maka kita masukkan ke ini, kalau pengiriman secara apa, analog, berarti ke modulator analog, ya. Ini langsung lari ke sini juga, ya. Baru dikirim lewat RF amplifier, kemudian ini ke pengirimnya ini, ya. Yang kita pelajari ini. Nanti di sana juga ada demodulator digital, ya. Tapi kalau ini sistemnya itu digital semua, ya. Jadi teknik modulasinya analognya itu hanya ini harus dirubah ke, ya, ADC baru masuk sini. Yes, ini tidak ada. Nah, jadi kalau komunikasinya digital itu seperti ini. Ya, modulasi analog di awal sudah ada, analog yang terakhir dipakai seperti pada handphone itu, ya. Handphone itu langsung seperti ini, ya. Sehingga handphone itu bisa digunakan untuk modem, ya, mengirimkan sinyal informasi digital dari komputer bisa, ya, untuk telepon bisa. Nah, itu karena sistemnya sudah tidak pakai di awal ini, ya. Ini sudah tidak ada, ini yang dipakai sekarang tidak ada. Itu. Jadi kita sekarang belajar tentang modulasi digital sama demod digital, ya. Pada penerimanya sama, ya, tinggal nambahkan yang kemarin itu, ya. Ini. Oke. Nah, kemudian dari sini nanti yang kita pelajari apa aja ini, ya, pengantar sistem komunikasi digital, nanti ada teori sampling, ya, untuk konversi, ya. Bagi sinyal digital harus pakai sampling. Kalau dari analog tadi kan ada yang dirubah jadi ADC, ya. Analog digital converter, maka lewat sampling, ya. Kemudian nanti beberapa teknik modulasi pulsa, salah satu contoh ini juga untuk digital. Kemudian penggambaran diagram konstelasi, ya. Jadi kalau dari modulasi analog kemarin, Anda bisa melihat, ya, bentuk gelombangnya, ya, bentuk gelombangnya hasil modulasi. Kalau digital susah. Makanya untuk mengetahui apakah informasi yang dikirim itu benar atau tidak, maka kita lihat diagram konstelasi, ya. Kemudian nanti baseband dan seterusnya, ada BIR dan seterusnya, ya. Nanti ada multiplexing yang seperti kemarin kan pakai multiplexing FDMA, ya, atau FDM, ya. Nanti kita multiplexingnya pakai TDM, time division multiplexing. Karena apa? Ini adalah untuk sinyal digital. Jadi pembagian waktu. Kalau frekuensi kemarin, ya, kalau analog kemarin kan main frekuensi, jadi pembagian frekuensi. Ya, ini untuk sinyal analog. Gitu, ya. Dan nanti kita bicara tentang masalah multiplexing dan kita bahas tentang hierarkinya kayak yang analog kemarin. Itu. Oke. Topiknya pengantar ini dan seterusnya, sumber data main baca sendiri. Kemudian pengantar sistem komunikasi digital, ya. Sistem komunikasi digital itu merupakan teknik komunikasi pada area yang broadband. Broadband itu adalah area band lebar, band frekuensi yang lebar, yang besar, ya. Sehingga pada digital menggunakan bandwidth yang besar sekali. Makanya sekarang kan pakai
komunikasinya yang pakai kabel itu enggak pakai kabel yang, kabel listrik itu enggak, tapi pakai fiber optik. Karena dia maksimum bandwidth-nya bisa sampai terabit, gitu, pakai optik kirimnya, ya. Kemudian ini ada pengiriman informasi dalam bentuk sumber informasi digital. Ini, ya. Kemudian menggunakan modulasi digital, ya, cirinya sistem digital itu maaf saya agak batuk ya. Jadi, cirinya sistem komunikasi digital itu merupakan teknik komunikasi dalam area broadband, kemudian pengiriman informasinya dalam bentuk sumber informasi digital, ya, jadi jangan analog dikirim langsung pakai modulasi digital, harus dirubah ke digital dulu, pakai ADC. Kemudian modulatornya menggunakan modulator digital, ya. Kemudian, bisa menggunakan modulator digital dan modulator analog bila transmisinya menggunakan radio. Artinya dikirim tidak hanya lewat kabel, ya, tapi lewat udara gini. Kalau lewat udara gini berarti ini terakhir ini analog, modulator analog, kemudian di sini ada modulator digital, ada 2 gini. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi, baru dikirim lewat udara. Kalau lewat kabel langsung gini. Nah, sini langsung demodulator digital. Kalau lewat kabel, ya, gitu. Kemudian blok diagram secara keseluruhan ini, ya. Jadi kalau sinyalnya itu digital inputnya, maka lewat namanya terminal interface digital. Ini bisa modulator analog, bisa modulator digital. Nah, kalau sinyalnya itu analog, lewat ADC dulu, baru masuk ke terminal interface digital, ya. Terminal interface digital ini terdiri dari modulator analog, ya, atau modulator dan modulator digital. Ada 2 ini, ya. Ini juga demodulator analog, ini demodulator digital. Ada 2 gini, ya. Kalau infonya itu digital, berarti melalui modulator digital dulu, ya, kemudian dikirim ke mana? Ke udara, berarti lewat modulator analog, dua-dua dipakai. Kalau sinyal analognya itu informasinya itu analog, maka harus dirubah ke ADC, masuk ke mana? Digital dulu, baru analog, kalau lewat udara. Ya, jadi ini digitalnya didahulukan, baru di analognya berikutnya. Makanya ini ada ADC. Itu ya, sehingga outputnya jadi digital, jadi digital. Inputnya ya, inputnya. Ini dilewatkan transmisi digital. Ini. Nah, ini ada tulisan. Bisa wire pair, bisa koaksial, bisa kabel atau optical fiber ya. Jadi kalau Anda menggunakan wire kabel ya atau wire pair, berarti ini harus menggunakan modulator digital dan modulator analog, baru dikirim lewat kabel. Kalau pakai koaksial, itu bisa langsung digital. Ya, koaksial bisa melewatkan sinyal digital. Ya. Kalau pakai optical, ya, itu hanya digital saja, enggak perlu analog langsung. Itulah maksudnya. Ya. Kalau di sininya apa dulu? Demodulator analog dulu, baru demodulator digital. Kalau sini itu D dulu, dihubungkan ke A. Di sini A dulu, dihubungkan ke D. Itulah. Di sistem komunikasi digital seperti itu. Ya, seperti di handphone yang seperti ini. Nah, kemudian dibalik, kalau ada analog digital converter, di sini ada digital to analog converter, dibalik ya. Jadi pengubah sinyal digital ke sinyal analog,
yang ini mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Kalau sinyalnya langsung digital, berarti langsung lari ke sini. Ya, itu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silakan. Ada yang kurang jelas atau bingung menjelaskan blok ini? Ya, oke. Nanti ujiannya jangan berharap multiple choice, nggak mesti ya. Nanti seenak saya pengen apa nanti ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini ya. Nah, ini blok diagram digital radio. Nah, ini pakai AM, FM, PM. Kalau tadi pakai kabel, bisa wirebar, bisa koaksial, atau bisa fiber optik. Ya. Tapi kalau eh, ini pakai udara itu tadi, ya bisa pakai D dulu. Ah, tadi salah ya. Ini ternyata yang kedua. Ya, sorry sorry. Yang ini adalah D tok itu. Ternyata ini ada digital semua maksudnya. Saya lupa. Sorry. Ini D semua ya, digital semua, ini digital semua. Demodulator digital, ini demodulator digital. Jadi ini maksudnya cerita ini tidak dilewatkan dalam bentuk analog, hanya digital saja. Sehingga analognya enggak perlu. Sekarang kan ada ya, pakai wirebar itu, ya, pakai wirebar yang komunikasi telepon yang pakai kabel itu, ya, telepon rumah itu kan dulu lewat saluran telepon analog ya, sehingga ada DA-nya. Ini digital saja. Kalau sekarang nggak ada mungkin di analog digital semua. Ya, saya ralat anunya modulatornya. Yang ini jelas ini pakai D A. Ini pakai A D analog digital ya. Karena ini pakai udara. Ini ya, free phase propagasi. Ceritanya itu saja. Karena bedanya dikirim lewat udara, maka perlu dimodulasi analog. Ini perlu demodulasi analog dulu baru digital. Paham cerita saya yang tadi antara yang atas sama bawah? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan di chatting ingatkan saya ya, temennya yang ingatkan ya. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Nih, penjelasan ini paham ya? Ada pertanyaan penjelasannya? Yang pertama sama yang kedua, ya. Sumber utama sistem komunikasi ya. Jadi di sini sistem komunikasi mempunyai dua sumber utama. Ya, ada transmitted power dan ada channel bandwidth. Ini ya, daya transmisi dan daya dan bandwidth harus ada. Transmitter power maksudnya adalah merupakan daya rata-rata sinyal yang dikirimkan. Transmitted power. Kemudian channel bandwidth merupakan bandwidth yang dialokasikan untuk pengiriman sinyal informasi. Ya, bandwidth-nya harus berapa. Dan sistem komunikasi pada umumnya dirancang menggunakan dua sumber utama, yaitu seefisien mungkin. Ya. Jadi dayanya diusahakan daya tidak besar-besar, dan bandwidth-nya tidak besar-besar, supaya efisien dan banyak digunakan untuk user. Ya, usernya bisa bertambah. Itu. Kemudian sumber utama sistem komunikasi, Mas Yan, kanal komunikasi merupakan bagian terpenting daripada yang lainnya ini ya. Jadi kanalnya terpenting. Dan kanal kalau lewat udara memang bagusnya adalah bandwidth-nya lebar sekali. Tapi tetap ada regulasi, ada aturan. Ya, sehingga batasannya, batasannya kan kanal komunikasi kalau udara. Tuh.
Batasannya kanal komunikasi kalau udara itu adalah pada regulasi aturannya. Jadi kalau untuk komunikasi apa, perusahaan ini harus berapa sampai berapa harinya. Ya, kan dibagi-bagi ya kayak itu loh. Kayak pemancar FM sama pemancar AM kan beda-beda frekuensinya ya. Ringnya juga beda. Kemudian kanal komunikasi dapat dikatakan power limited atau band limited ya. Jadi kanal komunikasi itu mempunyai daya yang dibatasi atau bandnya juga dibatasi ya. Jadi tidak sejauh manapun ya, nggak boleh ya. Misalkan rangkaian telepon merupakan contoh dari kanal band limited. Karena telepon itu ya, telepon itu kan untuk suara saja ya. Itu kan dibatasi saja, dia kanalnya hanya sampai 300 sampai 3.400 yang saya sering sampaikan itu ya, atau dianggap 0 sampai 4 kilo ya. Nah, berarti band limitnya ini adalah dalam 4 kilohertz, bandwidth-nya hanya 4 kilohertz. Jadi kalau untuk mengirimkan data, ya harus dikompres datanya ya. Makanya dulu ada, apa namanya, ada FSK itu ya, sebelum dikirim dan kecepatannya juga dipelankan, nggak bisa kecepatan seperti sekarang ya. Kalau sekarang multi digital, nggak dilewatkan ke rangkaian telepon ini, nggak dilewatkan ke komunikasi telepon, jadi dilewatkan ke fiberoptik semua, cuma tinggal bayarnya aja yang lebih mahal. Sedangkan space komunikasi link atau kanal satelit itu power limited ya, jadi dayanya yang dibatasi. Ya, bentar. Bila spektrum sinyal informasi berada pada low frekuensi, frekuensinya rendah, dapat didefinisikan bahwa bandwidth dari sinyal merupakan frekuensi yang di atasnya. Ya, jadi kalau misalkan berada sinyal informasinya ini, ya, maka mempunyai bandwidth yang eh, ini bandwidth dari sinyal merupakan frekuensi yang di atas upper frekuensi uppernya di atasnya frekuensi ini ya, ya toh sinyal informasi itu kan antara ini berarti bandwidth-nya adalah di atasnya ini ya, dibuat gitu biasanya atau 300 sampai 3.400 dibuat 4 kilo jadi enggak dibuat di bawahnya 300 sampai 3.400 dibatasi hanya 3 kilo boleh ya harus di atasnya yaitu kemudian sumber utama ya pada sistem komunikasi telekomunikasi mempunyai 4 sumber yang terpenting ya jadi sumber utama untuk informasi paling enggak kan untuk komunikasi itu ada suara ada musik ada gambar kemudian sekarang sudah banyak ya data-data dari komputer ya. Sumber informasi dikarakteristikan sebagai suatu sinyal yang membawa informasi, ya. Jadi suara itu Anda ngomong di-convert ya atau dimodifikasi ke sinyal listrik oleh mic. Nah, itu maksudnya ini, ya. Kemudian musik juga, suara musik harus di-convert melalui mikrofon. Gambar, ya, kalau gambar harus ada pengubah, bukan mic ya, pengubah dari foto, ya, Anda moto itu dirubah jadi digital, atau gambar Anda scan, ya, scan kan pakai kamera ya, jadi digital. Kalau data murni langsung 0101. Itu. Suatu sinyal
didefinisikan sebagai suatu nilai sebagai fungsi waktu yang mempunyai variabel yang tidak sama, tidak saling terhubung, tidak saling terhubung ya. Sinyal dikatakan satu dimensi itu adalah suara di satu, musik, ya, data dari komputer itu satu dimensi. Kalau dikatakan dua dimensi itu bisa gambar, ya. Kalau tiga dimensi itu video, ya. Empat dimensi itu adalah melebihi volume data. Sekarang kan banyak ya, empat dimensi sehingga gambarnya bagus. Itu. Ini istilah-istilahnya. Suara merupakan komunikasi manusia ya, jelas. Kalau suara biasanya untuk komunikasi itu hanya suara kita yang mengalir ya. Tidak mungkin Anda telepon terus ngirimkan suara burung tok, enggak mungkin ya. Jadi Anda ngomong sih ya. Ini merupakan proses transfer informasi dari speaker ke pendengar ya, yang melewati beberapa tahapan. Yang pertama produksi ya. Produksi itu informasi yang dihasilkan dari speaker berupa sinyal suara dalam bentuk aturan bahasa. Ya, ini maksudnya produksi. Kemudian ada propagasi. Propagasi itu istilahnya perambatan gelombang. Mungkin di D3 kalau Telkom sudah paham ya dari D3 Telkom. Anda sudah paham propagasi itu adalah perambatan gelombang ya. Perambatan gelombang suara melalui udara pada kecepatan ini ya. Jadi supaya suara bisa merambat pada kecepatan ini harus diapakan ya sampai telinga. Kemudian baru pemahaman ya. Yaitu suara yang datang diuraikan oleh pendengarnya untuk dipahami. Ya, jadi istilahnya Anda dengar ini ya suara tadi, Anda harus tahu ya dalam bentuk bahasanya macam-macam dan dipahami maksudnya ya. Kemudian musik ya, merupakan informasi yang dihasilkan dari alat musik seperti piano, violin, flute ya dengan bandwidth. Ya, kalau musik itu maksimal adalah 15 kilo. Jadi ini minimalnya adalah biasanya 50 Hz sampai dengan 15 kHz. Ini adalah frekuensi musik. Sehingga bandwidth-nya adalah dianggap 15 kilo. Suara kita ada di dalamnya, maka suara kita kalau dikirim ada musiknya bisa masuk, di penerimanya bisa masuk karena penerimanya di-set pada bandwidth yang sampai 15 kilo, berarti 4 kilo kan masuk di dalamnya ini. 300 juga masuk, ini masih di atas 300 ya. Masih di bawah 300 itu ya. Nah, kalau gambar, nah ini gambar merupakan informasi yang dihasilkan dari output kamera. Ini bisa pakai sampai 5 giga ini ya. 5 mega ya, 5 mega gambar. Kemudian data merupakan informasi yang berasal dari komputer ya. Kalau gambar dari kamera. Ya. Kalau suara, musik dari ini, ya piano, violin, flute. Tapi kalau suara manusia dari mulut manusia. Itu. Oke, itu kanal ya. Kanal-kanal komunikasi ya. Jadi di sini untuk kanal komunikasi merupakan suatu media untuk mengirimkan informasi melalui jaringan komunikasi kanal ya. Jadi media untuk mengirimkan informasi ya. Tergantung pada mode transmisi yang digunakan. Ya saya lupa. Yang LG ya, tak buka absennya ya. Etolnya, sorry. Lupa. Jadi etolnya yang ini bisa tutup ya. Saya tutup ya, yang PJJ. Oke, sekarang ini saya ganti.
Nah, yang LG, Senin mana Senin? Ini ya? Ini ya LG ya? Sistem telekomunikasi Telkom LG ya? Oke, LG saya buka. Silakan absen. Jadi ini hanya untuk administrasi, tapi yang saya untuk penilaian adalah absen yang saya panggil. Gitu. Oke, ini dari mana? Oh, ini ya, lupa lagi. Oke, sekarang kok itu. Ini ya, bisa ya, absen yang LC bisa ya. Oke, kanal-kanal komunikasi ya. Ini merupakan suatu media untuk mengirimkan informasi melalui kanal jaringan komunikasi ya. Jadi media mengirimkan informasi lewat jaringan komunikasi. Berarti lewat kabelnya yang UTP itu ya. Itu namanya kanal komunikasi kabel UTP itu ya. Tergantung pada mode transmisinya. Mode transmisinya data atau analog kan itu ya. Kanalnya beda-beda. Kalau udara selalu harus analog, digital enggak boleh langsung. Harus dimodulasi analog dulu ya. Kemudian dibedakan menjadi 2 grup besar ya kanal itu. Ada yang guided propagasi, contohnya adalah propagasi atau perlambatan sinyal yang dipandu, itu guided ya. Contohnya adalah kanal telepon ya, pakai kabel ya, kabel telepon, pakai kabel koaksial, pakai kabel fiber optik, itu termasuk guided karena mengikuti arahnya kabel tadi. Kemudian ada yang free propagasi ya. Free propagasi yaitu perambatannya ya tidak terarah. Maksudnya bebas. Kalau guided propagasi kan perambatannya mengikuti arah dari kabel. Kabelnya melingkar ya propagasinya melingkar. Kabelnya lurus, propagasinya lurus. Kabelnya belok, propagasinya belok merambatnya. Itu aja. Kalau free propagasi berarti merambatnya bebas. Bisa ke depan, ke belakang, ke atas. Nah, ini biasanya free propagasi itu kanalnya adalah udara. Ya, ini. Ya, bisa broadcast, yang dipakai untuk broadcast, macam broadcast itu ya AM, FM itu. Kemudian mobile radio, handphone itu. Kemudian yang satelit, ya, itu masuk ke free propagasi. Ini. Ini modulnya belum saya kirim ya? Iya, belum terima. Halo. Belum, Mbak. Iya, nanti habis ini ya saya kirim ke PJ-nya. Lupa saya. Nah, kemudian kanal-kanal komunikasi. Lanjutkan masalah kanal. Kanal telepon ya, itu hanya mengirimkan sinyal-sinyal listrik melalui mikrofon yang tadi ya. Jadi kalau komunikasinya pakai kabel telepon ya, berarti pakai mikrofon. Nah, kemudian dari sini kanal telepon di samping pakai mikrofon itu artinya mikrofon itu sebagai transducer. Artinya menggunakan transducer melalui mikrofon itu sama dengan menggunakan transducer. Transducer itu fungsinya adalah mengkonversi ya dari getaran menjadi sinyal listrik. Ya, menjadi sinyal listrik dari getaran. Transducer bukan definisi transducer ya. Mikrofon sebagai transducer itu apa? Mikrofon sebagai transducer
mikrofon sebagai transducer itu fungsinya apa? Yaitu mengkonversi dari ya getaran atau suara, ya getaran lah, getaran atau suara ya, getaran atau suara menjadi sinyal listrik. Kalau misalnya kamera sebagai transducer itu apa? Dia mengkonversi dari apa, gambar menjadi sinyal listrik, ya. Sama seperti sensor itu ya. Sensornya suara kan mikrofon, suaranya keras atau pelan. Sensornya gambar itu adalah, apa, kamera, itu maksudnya. Nah, sinyal listriknya ini biasanya, ada konversinya ya. Sinyal listriknya ini ada konversinya, kalau diinginkan kalau dari mikrofon langsung ini sinyal listriknya itu adalah analog, ya. Kalau misalkan dibutuhkan jadi sinyal digital di dalamnya transducer itu sudah ada ADC-nya, gitu loh maksudnya, ya. Jadi ndak harus, apa, sinyal listriknya itu digital kan juga sinyal listrik ya, nggak harus analog tok ya, bisa analog bisa digital tergantung fungsinya. Kalau dari sensor-sensor itu misalkan sensor suhu ya, kemudian sensor apa namanya, pH tanah, itu dari mana itu? Ya, dari apa ya, suhunya udara itu dirubah jadi sinyal listrik. Sinyal listriknya seperti apa? Kayaknya itu dalam bentuk analog seperti mikrofon tadi. Cuman dia, apa, dari suhu. Kalau pH itu dari kebasahan ya, kebasahan dari tanah tadi, ya. Itu output-nya kalau Anda ukur langsung, dilihat di osiloskop atau dilihat, pakai meter, itu output-nya adalah analog juga, gitu. Itu ya. Yang digital itu apa ya? Yang output-nya digital itu sensor apa? Sensor kamera mungkin ya. Kamera output-nya langsung dihubungkan, masuk ke komputer langsung toh, langsung jadi file digital toh, itu kayaknya. Ah, iki kanal telepon itu bisa dikatakan band limited, ya tadi ya. Terbatas yaitu antara 300, 3.400. Berarti kamu masukkan suara musik atau apa, dibatasi hanya 300 sampai 3.400. Di atas ini tidak bisa didengar, sehingga musiknya tidak terdengar dengan baik, dengan bagus, ya. Karena Anda ngirimnya pakai telepon, bisa teleponnya hanya untuk ngomong, gitu ya. Ini ya, jadi artinya band limited itu karena ini, sinyal yang melewati kanal merupakan sinyal suara dengan band frekuensi ini dan ini. Kemudian kabel yang digunakan adalah twisted pair, ada kabel 2 itu ya. Dulu telepon rumah, sekarang Anda kan banyak yang nggak punya telepon rumah, sehingga saya ngomongnya juga repot. Dulu masih banyak telepon rumah, nggak ada yang punya HP, sehingga jelaskan teknologi seluler juga nggak punya bayangan, ya. Sekarang menjelaskan, teknologi seluler mungkin lebih mudah, Anda sudah punya mengoperasikan pakai handphone tadi. Tapi menjelaskan telepon rumah atau fix phone, nggak punya bayangan, ya. Ya itulah, nggak apa-apa, tapi itu tetap dibahas ya, penjelasan tentang, komunikasi telepon via fix phone, karena itu dasarnya di situ. Dan untuk praktikum yang bisa dipakai itu kan praktikum untuk fix phone ya. Jadi praktikumnya memang di teknik vokasi itu praktikumnya memang kesulitan kalau menggunakan sesuai dengan ilmu-ilmu teknologi yang terbaru-baru ya. Karena perangkatnya juga mahal ya, dan perangkat digital itu tidak tahan lama. Jadi ada lifetime-nya, semua peralatan sekarang ada lifetime-nya. Tidak bisa diperbaiki kan gitu ya, rusak buang. Kayak televisi-televisi yang sekarang itu, Anda beli ya sudah dipakai, tipis TV-nya, bagus.
Setelah rusak nggak bisa perbaiki, ya buang, karena lifetime gitu ya. Kekurangannya di situ ya, kalau pakai digital lebih lebih sempurna, lebih kecil lah perangkatnya. Seperti sentral-sentral telepon juga sekarang kan nggak besar-besar, nggak ada suaranya lagi. Kemudian di kanal telepon itu ada twisted pair ya, tapi dia mudah mengalami interferensi ya, dengan gelombang elektromagnetik. Karena dia kalau analog itu mudah berinterferensi dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang elektromagnetik itu misalkan dari, sinyal listrik, maksudnya sinyal lampu, kemudian petir ya, bunyi petir ya di udara itu ya, itu gelombang elektromagnetik. Jadi yang mengalir di udara dalam bentuk, petir itu kan, kilatan itu. Nah, itu ada gelombang elektromagnetiknya. Kemudian lampu itu kalau Anda nyalakan, matikan, itu juga keluar gelombang elektromagnetiknya, gitu. Nah, itu mempengaruhi, apa, twisted pair ya. Jadi kalau masuk mesti ada petir, masih kelihatan, terdengar suara-suara yang krecek gitu ya, ya. Atau kalau dengan data ya mungkin lebih aman kalau data, makanya dibuat sekarang komunikasi pakai digital supaya untuk mengamankan dari gangguan-gangguan alam itu tadi, ya, itu. Sekarang komunikasi semua digital. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya. Ini ada pertanyaan atau enggak ada ini, enggak adanya itu enggak dengarkan saya, cuma di on kan tok, atau dengarkan memang belum ada pertanyaan, wis repot. Makanya saya agak getar, ya. Kemudian, tadi kabel telepon, sekarang kabel koaksial, ya. Itu terdiri dari konduktor yang berada di dalam dan di luar, dipisahkan oleh material yang bersifat osilator. Ya, jadi kabel koaksial itu yang dipakai di antena itu ya. Jadi hanya satu kabel gini, di mana di sininya itu ini ada ring dalamnya, ya. Ini ada ya. Di sampingnya ini ada osilatornya. Nah, yang luarnya ini adalah, dibuat kabelnya ground, ini ground. Kemudian intinya ini ada isolator, intinya di tengah ini. Nah, ini dionceki dulu atau diambil, konduktornya ya, atau kabelnya diambil, lapisannya dihilangkan, gitu. Yang biasa dipakai untuk antena. Ini ya. Nah, dari sini, konduktor yang di dalam terbuat dari kawat tembaga ini, konduktor yang dalam ini, di dalam. Ya, impedansinya adalah 50 ohm atau 75 ohm. Biasanya itu yang untuk antena TV ya. Dia kalau data itu bisa digunakan untuk kecepatan tinggi, bisa di atas 20 detik ya, 20 Mbps ya, 20 megabit per detik. Ya, jadi kecepatan kalau dikirim, menggunakan kecepatan 20 Mbps itu bisa pakai ini maksimal ya, bisa dipakai, bisa memakai kabel koaksial, ini ya. Kemudian banyak digunakan sebagai media transmisi pada LAN ya, local area network ini ya. Yang biasa dipakai local area network itu ya, biasanya pakai kabel apa, koaksial ya.
Kemudian aplikasi yang lain digunakan pada sistem televisi kabel ini ya. Ada yang pakai, di CATV, sistem ini pakai koaksial, itu. Itu gambarnya itu ya. Kemudian berikutnya lagi, ini yang, kabel ini, kabel optikal fiber ya, optikal fiber ya, fiber optik ya. Ini merupakan dielectric waveguide ya. Jadi waveguide itu adalah pemandu gelombang. Pemandu gelombang, seperti kabel ya tadi ya, atau waveguide. Waveguide itu ada banyak ya, bisa beroptik, bisa kabel, atau yang dari ruang terbuka aluminium itu ya. Yaitu untuk mengirimkan sinyal cahaya ya. Jadi kalau fiber optik itu digunakan untuk mengirimkan sinyal cahaya. Yang masuk ke optik itu cahaya, laser biasanya ya. Dari satu tempat ke tempat lain biasa ya. Terdiri dari inti yang terletak di dalam ya, yang mana tidak terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik ya. Jadi sekarang pakai optik itu karena tidak ada interferensi dengan ini. Jadi adanya kilat, adanya apa, lampu-lampu itu, atau suara-suara motor tidak berpengaruh ya, karena adalah cahaya. Ini dipasang dimanapun tidak akan berinterferensi. Ya, karena cahaya dan sedang yang dipasang kemarin yang sisa samping-sampingnya adalah listrik. Kemudian dia mempunyai karakteristik khusus, yaitu antara lain mempunyai bandwidth yang besar ya. Jadi bandwidth-nya sampai 2 kali 10 pangkat 14 Hz atau terabit ya. Kemudian rugi-rugi transmisinya per kilometer hanya turun ya 0,1 dB. Ya, jadi misalkan sinyalmu itu saat dikirim itu 5 volt misalkan ya, tapi dalam bentuk cahaya, dibuat cahaya sampai 1 kilometer ya, kok volt, 5 volt atau berapa? Dalam dB kita ngitung dulu ya, langsung gini aja. Misalkan 20 dB dikirim ya. Ini dikonvert menjadi cahaya, dikirim dalam 1 kilometer, diambil misalkan itu menjadi 19 dB. Ya, ngedropnya adalah kok 19, 0,9 ya, kecil ya, 0,9 dB ya, berarti 19,9 dB ya, turunnya sinyal jadi cuma 0,1 dB per kilometer. Tinggal ngitung aja berapa kilometer itu komunikasinya ya. Tapi jangan khawatir bahwa langsung aja sedikit tambah jauh, tambah pendek pendek pendek, bukan. Mesti ada repeater-nya di situ. Jadi dikuatkan lagi, berapa kilometer gitu, ada repeater-nya, dikuatkan lagi sehingga penurunannya tidak terlalu besar kalau panjang sekali, gitu ya. Walaupun lewat udara mesti ada repeater-repeater, gitu ya. Ini kebal terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Ya, karakteristik khususnya ini ya. Ukurannya kecil dan ringan. Ini. Oke, lagi kanal-kanal komunikasi ya. Saya mana sih? Kurang 2 ini ya. Kanal-kanal komunikasi ya untuk wireless broadcast ya. Banyak digunakan untuk transmisi sinyal ya, radio dan televisi. Nih ya kalau broadcast. Broadcast itu penyiarkan. Perlu adanya kalau broadcast itu perlu adanya proses modulasi untuk transmisi informasi ya. Jadi kalau dikirimkan lewat udara selalu perlu adanya ini ya.
nggak bisa langsung. Selalu menggunakan antena ya pada sisi pemancar dan penerima dan mengalami fenomena difraksi atau penyebaran. Nah, di udara misalkan terkena tetesan air, maka dia akan menyebar. Komunikasinya akan agak terganggu kalau suasana hujan sama suasana yang terang. Misalkan suasana pagi, embun, itu juga terganggu. Seperti cahaya itu ya. Tapi kalau cahaya kan nggak lewat udara, lewat kabel langsung walaupun kena apa, eee, embun nggak pengaruh di dalamnya fiber, gitu. Kemudian kalau yang mobil radio pakai apa? Itu juga pakai wireless, ya. Digunakan untuk memperluas jaringan komunikasi umum dalam bentuk jaringan mobilitas, ya, mobil radio yang handphone tadi. Dapat mencakup daerah yang luas atau terestrial atau langsung dengan letak pemancar dan penerima yang berpindah-pindah, ya. Anda kan komunikasinya bisa dimanapun. Itu dibantu oleh tower-tower untuk pemancar tadi ya, BTS-BTS itu. Ya, selisihnya BTS cuma 2 kilometer antar BTS. Nanti Anda di-handle sama BTS yang mana, yang paling dekat dengan Anda. Ya. Nah, di sini mengalami fenomena multipath. Multipath itu adalah lintasan jamak. Ya, istilahnya itu. Ya, jadi misalkan ini pemancar, ini penerima, nah ini TX, ini RX, ya berkomunikasi tidak hanya gini kalau pakai mobil, ya, tidak hanya gini kalau wireless itu. Bisa ada yang ke sana, ada yang ke sini, ya. Tapi kalau karena kena benda yang bisa mantulkan, nanti dia mantul lagi. Nanti miring gitu, ada yang mantul lagi. Ini adalah multi lintasan jam jaraknya, itu ya. Kalau wireless yang seperti itu. Tuh, kemudian alat satelit ya, digunakan jaringan komunikasi umum dengan daerah cakupan yang luas, antar pulau ya, dan interkontinental, antar pulau dan di satu pulau ya, untuk mengatasi jaringan yang tidak terjangkau oleh media kabel, pakai satelit ya, atau optik. Nah, mungkin optik langsung semuanya pengen terhubung bisa lewat laut tapi jaraknya panjang kan nggak bisa, paling nggak sewa satelit ya. Mempunyai kemampuan khusus antara lain dapat menjangkau pada area yang sangat luas dimanapun asalkan linknya tetap masih di link bumi ya. Jadi misalnya bumi itu bulat, bulat. Berkomunikasi dengan sini mungkin agak kesulitan, butuh berapa satelit, satelit di sini, di sini, di sini, nah, kan harus di atas pasnya itu. Jadi yang bisa ditangani ini satelit A ini sampai sini, satelit B sini sampai sini, kan gitu ya. Satelit sini sampai sini ya, ada ringnya. Jadi ini ada bumi, dan ini ada satelit, dia ringnya adalah yang kelihatan dari sini sampai sini. Kalau sampai dibaliknya gini, berarti harus berapa satelit. Dan ini ikut perputarannya geostasioner ya, jadi perputarannya tetap ini. Di titiknya di ini, enggak boleh bergeser, makanya dipantau terus. Kalau bergeser harus digerakkan dari bawah supaya ini tetap di atas terus. Yang waktu di SK dulu saya pernah jelaskan ini ya, komunikasi satelit ya. Yang tidak terjangkau ya, jadi jaraknya sangat jauh dan nggak mungkin dilewatkan laut semua sepanjang itu ya. Nanti untuk apa, perawatannya itu juga susah ya. Mempunyai kemampuan khusus antara lain dapat menjangkau daerah yang sangat luas, menggunakan link transmisi yang sebenarnya, dan bandwidth-nya juga yang lebar, ya. Menggunakan 2 band frekuensi, ada uplink dan downlink, makanya uplink sama downlink harus beda, ya. Kalau nggak gitu kan interferensi, kalau sudah di udara nggak bisa sama frekuensinya, harus beda, ya. Pada
64 istilahnya ngetiknya 64 ya, uplink downlink ini, itu mempunyai bandwidth 500 MHz yang dibagi pakai 12 transponder. Sehingga setiap transponder mempunyai bandwidth-nya sekitar 36 mega, ya. Punya pemancar dan penerima ya, transponder itu pengirim dan penerima. Ya rata-rata punya 12 ya, ini. Udah kurang lebih informasinya itu wes, nanti kita ke pertemuan 2. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Jadi memang LG dengan reguler itu, yang LG itu rata-rata bingung membuat soalnya. Karena Anda mesti open book, cari sana, cari sini. Yang reguler, yang close book ditunggu, nggak bisa apa-apa. Nah, jadi kita cari adilnya seperti apa untuk masalah nilai. Makanya untuk apa, absensi ini saya ketatkan ya. Jadi kalau memang kurang, nggak bisa diulangi dan tetap nggak lulus. Ya, saya pertimbangkan lagi. Ya. Jadi seperti ini kan banyak lah, gini-gini itu wis. Nanti saya pertimbangkan kalau penilaiannya bagus. Ya, itu. Nanti saya kirim ke PJ-nya, tolong saya nggak ngapali PJ yang PJJ, LJ nggak ngapali. Nanti kalau nerima tetap sebarkan langsung ke ini atau langsung lewat sini ya biar tahu ya. Saya ini tak stop sharing ya. Stop sharing ini sudah, dan yang terlambat nggak bisa absen, sudah nggak mood absen lagi. Ini saya tutup ya, yang ini ya. Kemudian ini pakai ini tadi yang izin saya tadi ngomong tadi toh. Oke, jangan diulangi tadi sudah pergi orangnya. Ini yang mana? Ini ya PJJ ya. PJJ ini ada ini. Sopo iki? Ya, Ada, Pak. ya, tolong sampaikan ke yang LJ sama yang PJJ ya. Punya yang LJ punya ya kontaknya. Kalau LJ belum punya, Pak. Satu-satu. Saya PJJ saya yang punya. Eh? Lah iya, satu-satu gitu enggak punya, satu orang yang LJ enggak punya, enggak kenal sama sekali berarti? Enggak kenal, Pak, belum kenal. Oke, ini saya kirim 1, 2, 3 ini ya. Digital 4 ini apa sih? Kita lihatnya dulu, lupa saya. 4 ini apa? Ini siapa 4? 1. Loh, oh keliru, sorry. Karena jadi mutasi. Ini ya, 1. Nih, 2. Nih, 3. Ya, 4. 4. Nah, terus sekarang yang LC sapa? Ini ya? Ini LC? Stevina ada? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Ya wes, lewat kamu ya, tolong sebarkan ya. Iya, baik, Pak. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Sini tolong disebarkan ya.
tolong diingat-ingat besok itu sampai mana itunya, kuliahnya tetap ya, tadi ada yang tanya mulai kemarin sebetulnya saya kira tapi masih libur, ya sudah, di alasan aja nggak bisa kuliah kan masih libur, ya saya liburkan. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini, mohon semangat dan selalu hadir dalam perkuliahannya, karena absensi saya perhitungkan, ya. Perhitungnya berapa itu urusan saya, kalau saya menganggap nggak lulus, ya nggak lulus, ya. Ini Rainata hadir saya nggak mau ngabsenkan, Anda selalu nggak pas waktu, makanya saya coba absennya di depan, ya. Sekarang ada Renata ada ya? Hilang toh, mari ngetik hilang, makanya saya nggak Ada, Pak. ya. Jadi Saya hadir, Pak. tetap tidak saya anggap masuk, walaupun kamu ikut UTS nanti saya perhitungkan lagi, ya. Jadi jangan terlambat, itu. Ya, baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.